Hingga tahun 1939, di Hindia Belanda belum ada lembaga pendidikan yang dinamakan fakultas atau universitas. Didasarkan kepada keputusan Ratu Belanda tanggal 6 Juni 1905, suatu institusi pendidikan baru dapat menamakan universitas jika institusi pendidikan itu memiliki 5 fakultas. Pada saat itu di Hindia Belanda baru berdiri 3 sekolah tinggi yang dapat disetarakan dengan fakultas. Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan suatu universitas di Hindia Belanda belum terlaksana hingga pecah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu ada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu, Abdul Rifai, sangat gigih memperjuangkan pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda. Dr. Abdul Rifai ialah tamatan Dr. Jawa School tahun 1895, bumi putra pertama yang memperoleh gelar dalam bidang kedokteran dari Universiteit Gent, Belgia tahun 1908. Pada tanggal 16 September 1940, Profesor Dr. P.A. Hussein Jayadiningrat, pejabat Direktur Departemen Pengajaran dan Urusan Kehormatan, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengusulkan untuk membentuk komisi guna mempersiapkan pendirian Fakultas Pertanian. Profesor Dr. P.A. Hussein Jayadiningrat adalah profesor pertama bangsa Indonesia di Rijkshogeschool pada tahun 1924. Pada tanggal 25 September 1940, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 38 tentang pengangkatan anggota Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Pertanian. Komisi ini dinamakan Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian. Pemilihan lokasi fakultas tersebut antara Jakarta, Bandung, dan Bogor sempat menjadi perdebatan. Pembahasan di Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian memperkuat pilihan bahwa kota Bogor dipandang sangat tepat sebagai lokasi berdirinya fakultas tersebut. Mengingat di Bogor banyak terdapat lembaga penelitian dengan ahli-ahli atau peneliti di bidang pertanian. Kondisi ini diyakini akan membangun keterkaitan pendidikan dengan penelitian. Ketentuan suatu universitas memiliki 5 fakultas sebenarnya pada tanggal 31 Oktober 1941 sudah terpenuhi. Pada saat itu, sebenarnya di Hindia Belanda sudah ada 3 sekolah tinggi dan 2 fakultas, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Kehakiman, Sekolah Tinggi Kedokteran, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Sastra dan Filsafat. Walaupun sudah ada 5 fakultas atau setara fakultas itu, suatu universitas belum sempat dibentuk karena Jepang menduduki Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Selama masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang hanya membuka 2 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Sebagaimana kita ketahui bersama, Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa hari kemudian, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia atau disingkat dengan BPTRI dibentuk. BPTRI ini terdiri dari Perguruan Tinggi Kedokteran dan Perguruan Tinggi Hukum dan Sastra. Setelah Jepang kalah, Belanda kembali ingin berkuasa di Indonesia. Dalam upaya mengembalikan kekuasaannya, hal strategis yang dilakukan pemerintah Belanda adalah mendirikan Nooduniversiteit atau Universitas Darurat di Jakarta tanggal 21 Januari 1946. Universitas ini terdiri dari 5 fakultas, yaitu Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, Pertanian, serta Teknik. Nooduniversiteit ini pada tahun 1947 berganti nama menjadi Universiteit van Indonesia. Tahun 1949, melalui konferensi meja bundar, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Semua aset termasuk Universiteit van Indonesia diserahkan.
Kemudian pemerintah Republik Indonesia Serikat menggabungkan BPTRI dan Universitas Van Indonesia menjadi Universitas Indonesia. Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor merupakan bagian dari Universitas Indonesia. Pada waktu itu sebagian besar dosen-dosen di Universitas Indonesia masih berkebangsaan Belanda. Rektor kedua UI, Profesor Dr. Mr. R. Supomo, ingin segera mengganti dosen bangsa Belanda dengan dosen bangsa Indonesia. Universitas Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dengan universitas mancanegara. Pemerintah setuju dengan rencana Universitas Indonesia berafiliasi dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor bekerja sama dengan University of Kentucky. Kerjasama ini mencakup capacity building dan institutional building yang membawa perbaikan antara lain aspek akademik, aspek organisasi dan manajemen. Perbaikan ini membuat Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan siap untuk mandiri. Pada tanggal 27 April 1952, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, melakukan peletakan batu pertama yang menandai berdirinya Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Hidup atau Mati Bangsa Indonesia, ini membahas dua aspek, yaitu pembangunan pertanian, khususnya pangan, dan tantangan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk bertanggung jawab mengenai masalah bangsa. Presiden Soekarno juga berpesan tentang pentingnya pendidikan pertanian dan hewan. Pidatonya ini menggugah pemuda-pemudi untuk melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian. Perhatian Presiden Soekarno terhadap pendidikan pertanian sangat besar, karena 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 April 1961, dilakukan pencangkulan pertama pembangunan kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Darmaga. Capacity building dan institutional building yang sudah dilakukan selama jangka waktu tersebut telah mengantarkan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan sebagai fakultas inti untuk membangun IPB. Pada tanggal 1 Agustus 1963, keluar keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang pendirian IPB yang diberlakukan 1 September 1963. Pada saat itu, IPB terdiri atas 5 departemen, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Kedokteran Hewan, Departemen Kehutanan, Departemen Peternakan, dan Departemen Perikanan. Keputusan Presiden RI nomor 279 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 yang berlaku surut ke tanggal 1 September 1963 mensahkan pendirian IPB. IPB terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian. Gema pidato Presiden Soekarno pada waktu peletakan batu pertama masih bergaung di kalangan sivitas akademika IPB dengan melahirkan program bimbingan massal atau disingkat dengan BIMAS. Setelah BIMAS menjadi program nasional di Departemen Pertanian Republik Indonesia, berhasil membawa Indonesia bersuasembada beras pada tahun 1984. Era tahun 70-an, kampus IPB melahirkan BAPEMK 1974-1978 yang kemudian direplikasi menjadi Bapeda di semua kabupaten di Indonesia. Di era awal tahun 90-an, IPB bertekad mewujudkan dirinya sebagai universitas berbasis riset. Berbagai inovasi dan hasil riset telah dilahirkan putra-putri IPB untuk disumbangkan kepada bangsa ini. Sebanyak 26 galur padi unggul telah dikembangkan IPB. Sebagian galur ini sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berbagai varietas unggul lainnya adalah kedelai, manggis, pepaya, nenas, melon, pisang, dan cabai. Di bidang kedokteran hewan, telah berhasil memproduksi vaksin penangkal virus H5N1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein,
IPB menawarkan teknik menghasilkan telur DHA. Di era tahun 2000-an, IPB menjadi kampus paling inovatif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan karya-karya inovatif yang selalu masuk dengan jumlah terbanyak di antara perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2008, 21% karya inovatif IPB masuk di dalam 100 karya paling inovatif yang digelar oleh Business Innovation Center, Kementerian Riset dan Teknologi. Pada tahun 2009, 23% dari 101 karya paling inovatif. Tahun 2010, 50% dari 102 karya paling inovatif. Dan tahun 2011, 31% dari 103 karya paling inovatif. Tentang pendidikan tinggi pertanian di Indonesia, pada tanggal 27 April 2012, genap 60 tahun sudah usianya, sebagai cikal bakal berdirinya Institut Pertanian Bogor, atau disingkat dengan IPB. Momen ini sekaligus menandai makin tumbuhnya kesadaran bangsa besar ini akan pentingnya pendidikan tinggi pertanian yang berkualitas sesuai jati dirinya sebagai negara agraris dan maritim.